In audio. In audio. In audio. In audio. In audio. Korea Selatan yang kalah, publik Malaysia malah makin panas dan gak terima. Dan sampai buat Datuk Hamidin dan Safi Salih beri komentar begini. Begini reaksi fans Korea yang marah dan sampai gak terima usai tidak pernah menang lawan Indonesia di Piala Asia kelompok umur maupun di Piala Asia U23. Malam itu, tanah Asia bergetar oleh sebuah momen yang tak pernah dibayangkan banyak pihak, termasuk para pendukung setia sepak bola dari negeri ginseng dan negara tetangganya Malaysia. Satu gol di menit akhir dari timnas Indonesia U11 mengguncang lanskap sepak bola Asia. Kemenangan yang secara angka terlihat tipis, tapi dampaknya seperti gelombang pasang yang menyapu emosi, kebanggaan dan ego banyak pihak. Kemenangan ini bukan cuma soal skor 1-0. Ini adalah simbol. Simbol dari keberanian, determinasi, dan harga diri sebuah generasi muda yang menolak tunduk pada bayang-bayang kekuatan besar. Dan di balik kemenangan itu, meledaklah bara amarah, terutama dari dua negeri, Korea Selatan dan Malaysia. Ironis, bukan? Yang satu kalah, yang satunya bahkan tidak bermain. Tapi keduanya sama-sama terima. Di Korea Selatan, reaksi datang seperti letupan dari kawah gunung berapi yang lama tertidur. Fanbase sepak bola mereka, yang terbiasa menatap ke bawah saat bicara soal negara-negara Asia Tenggara, tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah realita pahit. Mereka tidak pernah menang melawan Indonesia di Piala Asia kelompok umur maupun di Piala Asia U23 dalam beberapa tahun terakhir. Ini bukan hanya kekalahan, ini luka ego. Mereka tak mengerti bagaimana bisa negeri yang dulu tak pernah diperhitungkan, kini jadi batu sandungan yang menyakitkan. Media-media Korea ramai. Forum daring meledak dengan komentar yang penuh nada frustrasi. Apa yang terjadi dengan tim kita? Kita selalu anggap remeh, tapi kini justru dihajar berkali-kali. Bahkan muncul spekulasi tentang adanya krisis pembinaan usia muda di negara mereka. Padahal selama ini, Korea dikenal sebagai poros kekuatan Asia. Mereka tampil di Piala Dunia, mengirim pemain ke Eropa, punya infrastruktur mentereng. Dan di sisi lain, Malaysia, meski tak turun di laga itu, justru terbakar lebih hebat. Sebuah fenomena yang mengundang tanya, kenapa Malaysia justru ikut panas? Jawabannya ada pada rasa persaingan lama yang kian membara, dan ketakutan yang perlahan muncul bahwa Indonesia sedang menuju titik yang tak bisa mereka kejar. Ketika publik Indonesia berpesta, sebagian netizen Malaysia malah menyerbu kolom komentar akun-akun sepak bola tanah air. Mereka mempertanyakan keberuntungan, mencibir kualitas lawan, bahkan menyebut kemenangan itu membosankan. Tapi di balik semua itu tersembunyi rasa takut, rasa khawatir melihat rival terdekat melesat jauh. Kemenangan Indonesia bukan hanya soal mengalahkan Korea, tapi tentang memperlihatkan kemajuan sistematis yang mengintimidasi. Begitu panasnya suasana, sampai akhirnya dua figur penting sepak bola Malaysia angkat bicara. Datuk Hamidin, Presiden FAM, dalam wawancara dadakan, dengan nada setengah frustrasi dan heran, mengatakan, kita harus akui bahwa Indonesia kini berada di jalur yang berbeda. Mereka punya blueprint yang jelas. Ini menjadi tekanan besar bagi kami. Sementara itu, legenda hidup Malaysia, Safi Salih, menyuarakan hal serupa namun dengan nada lebih emosional. Jujur saya iri, lihat cara mereka bermain, cara mereka membangun generasi muda. Kita tertinggal. Dan saya tahu, publik kita merasa tak terima karena kita dulu merasa di atas mereka. Tapi kenyataan tak bisa disangkal lagi.
Pernyataan dari dua tokoh tersebut bukan hanya reaksi spontan, ia menjadi refleksi dari sebuah kegelisahan mendalam. Malaysia tak sedang berbicara tentang kekalahan mereka karena mereka tidak bermain, tapi mereka sedang berbicara tentang rasa takut tertinggal dalam persaingan regional. Dan Indonesia kini menjadi cermin yang memantulkan bayangan yang menakutkan. Kemenangan atas Korea Selatan menjadi puncak dari rentetan hasil luar biasa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir di kelompok umur. Di ajang Piala Asia kelompok umur dan Piala Asia U23, Korea Selatan tidak pernah menang. Tidak pernah. Sebuah catatan yang menggetarkan dunia, terutama ketika yang mencatat sejarah itu adalah negara yang selama ini dipandang sebelah mata. Para fans Korea mulai menyusun argumen. Ada yang menyalahkan federasi. Ada yang menyebut pemain muda mereka terlalu dimanjakan oleh sistem liga domestik. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa Indonesia kini punya semangat yang tak bisa dibeli dengan fasilitas. Kalimat terakhir itu menggambarkan seberapa dalam luka yang ditorehkan Garuda Muda. Sementara itu, Indonesia, baik pemain, pelatih maupun publik, tidak jumawa. Mereka sadar bahwa perjalanan masih panjang. Tapi malam itu, mereka menatap bintang dengan kepala tegak. Mereka tahu kemenangan ini bukan hanya angka di papan skor. Ini adalah pernyataan kepada dunia. Kami datang bukan untuk jadi pelengkap. Kami datang untuk menciptakan sejarah. Dan ketika euforia di tanah air belum juga reda, dunia luar mulai menatap dengan mata berbeda. Mereka tak lagi melihat Indonesia sebagai tim kejutan. Mereka mulai mengakui ini adalah kekuatan baru Asia. Kemenangan demi kemenangan bukan lagi kebetulan. Ini hasil dari visi, kerja keras, dan semangat membara yang tak pernah padam. Bagi Korea Selatan, malam itu adalah titik evaluasi. Bagi Malaysia, malam itu adalah panggilan untuk membenahi arah. Tapi bagi Indonesia, malam itu adalah awal dari sebuah era. Era di mana Garuda tidak lagi terbang rendah, tapi membelah langit mengepak lebih tinggi hingga mereka yang dulu memandang ke bawah, kini mulai mendongak ke atas dengan rasa was-was.